Terima kasih Dr. Herbert dan Dr. Lina. Saya Danang dari Lampung, izin mengajukan pertanyaan untuk Dr. Herbert. Pertama, pada kasus-kasus adolescent endometriosis yang kita sering dapatkan adalah USG-nya itu kan tidak bisa transvaginal, sementara ya di daerah. Kemudian kita coba untuk USG transrektal, tapi juga tidak jelas ya, apalagi pada pasien yang endometriosis. Apakah ada, kalau saya beberapa pasien yang usia 20 tahun ke bawah itu langsung menggunakan terapi hormonal dan empiris gitu. Ada triknya ya dok untuk masalah diagnosis untuk adolescent endometriosis. Terima kasih. Terima kasih dok. Dr. Herbert disimpan dulu ya. Ada pertanyaan nggak tentang patogenesis tadi, tentang endometriosis dan adenomyosis? Ada? Oke, untuk sesi 1, enzyme classifications. No, oke. Berarti Dr. Herbert dulu dong. Monggo. Ini juga bukan saya sebenarnya. Nanti Dr. Danang untuk terapi medikamentosa itu nanti ada sesinya siang. Kebetulan yang ngomong adalah moderator ya, Dr. Ata. Tapi saya mungkin akan membahas sedikit tentang imagingnya tadi ya, pada virgin gitu, kita nggak bisa transvaginal, tetap kita bisa global assessment dengan transabdominal. Kita maksimalkan, paling tidak kita lihat, pastikan tidak ada massa abnormal gitu ya. Kalau memang ada, mau nggak mau memang harus transrektal. Transrektal itu penting untuk melihat massa-massa yang misalnya membedakan antara adenoid dengan endometriosis, misalnya antara miom dengan adenomyosis. Itu kalau nggak deket probe-nya memang jelek gambarnya. Tapi kalau itu pun misalnya kadang pasien menolak, kan ada ya, atau tidak mau dikerjakan, tidak usah ragu-ragu, kalau kita curiga ada massa langsung MRI. Itu juga adalah indikasi ya, indikasi, karena diagnosis harus bagus. Kecuali kalau kita screening awal dengan USG nggak ada apa-apa, ya udah kita bisa pastikan kepada pasien dan keluarganya bahwa kalaupun ada endometriosis ini superficial. Tapi jangan bilang nggak ada endometriosis ya, tetap kita bilang kecurigaan endometriosisnya itu bukan yang berat, ini yang superficial endometriosis. Jadi kita pasti nggak perlu operasi, udah pasti kita boleh berikan medikamentosa. Nah, gimana cara berikannya nanti Dr. Atta yang akan menjelaskan siang ya. Iya. Jangan sekarang. Iya, ya. Nanti ya dok ya, tenang. Sabar ya. Mungkin Dokter Lina mau menambahkan, mungkin dok, mungkin ada pengalaman gitu MRI pada remaja gitu dok? Remaja. Ya, jadi kalau untuk MRI pada remaja sebetulnya lebih mudah ya, karena mereka kan sudah bisa diberitahu bahwa bagaimana prosesnya. Kemudian juga untuk pasien paling yang mereka menolak kan pemberian gel, baik kalau intravaginal kan jelas enggak ya, tapi di transrektal pun juga biasanya mereka juga menolak. Tapi dari beberapa jurnal dan pengalaman kita itu nggak masalah nih, karena kan tadi kalau misalnya pun nanti ada deep infiltratingnya di area rektum, itu sebetulnya meskipun kondisi rektumnya itu kolaps, itu masih tetap bisa diidentifikasi. Oke, mangga. Dokter Widar Belum ada, aku mau nanya Dr. Widar dulu. Boleh dong, boleh banget. Ini tentang adenomyosis ya, Dr. Widar ya, kan tadi banyak yang menyamakan itu antara intrinsik dengan ekstrinsik, pokoknya semuanya adenomyosis namanya. Nah, beberapa expert sudah mulai protes bahwa mengatakan yang benar murni adenomyosis itu sebenarnya yang intrinsik, yang patogenesisnya beda. Yang dari luar itu lebih cenderung itu adalah deep endometriosis. Gimana menurut pendapat Mas Widar? Iya, jadi memang untuk konsensusnya memang saya kira mungkin belum ada gitu ya. Tapi klasifikasinya juga demikian, tadi ada beberapa klasifikasi gitu. Nah, untuk yang kalau ditinjau dari patogenesisnya, kalau yang ekstrinsik itu memang bisa ada dua kemungkinan. Satu, memang itu dari peritoneal, yang artinya itu deep ya, dia infiltrasi ke dalam gitu. Hanya organnya itu uterus gitu, bukan hanya mungkin peritoneal, dasar panggul dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya katakanlah kita memperhatikan teori yang lain gitu ya, misalnya katakanlah metaplasia atau mungkin stem cell teori, itu ya bisa saja itu mungkin bagian dari adenomyosis juga. Jadi ya itulah mengapa karena kita belum benar-benar tahu patogenisnya sebenarnya itu
apa yang sama apa enggak gitu ya, patogenesisnya tadi intrinsik atau apa. Sama juga dulu lah kita misalnya kata adenomiosis juga disebut dengan endometriosis interna gitu kan. Kemudian yang lain kita sebut endometriosis eksterna. Saya kira mungkin itu nanti akan ada perkembangan lebih lanjut. Terima kasih. Iya dong, karena kalau kita baca beberapa jurnal terbaru tuh mereka tuh hanya membagi endometriosis dan adenomiosis tuh menjadi suatu yang berbeda gitu ya kalau sekarang gitu, sehingga ya tadi padahal mungkin kalau kita lihat sebenarnya kan barengan juga ya gitu, kadang ada endometriosis gitu kan, endometriosis jarang sendiri ya, jadi salah satu temannya adalah adenomiosis. Nah makanya tadi gitu yang disampaikan bahwa memang ketika kita mengerti tentang patogenesisnya, di situ kita bisa memulai terapi apa mungkin yang bisa kita berikan pada pasien. Mungkin itu ya. Masih ada tambahan lagi, Dr. Wida? Oke, tidak ada. Baik, saya coba tutup sesi ini. Mungkin pemeriksaan diagnostik itu penting kita lakukan karena saat ini memang diagnosis endometriosis kita bisa tegakkan secara klinis tanpa menunggu hasil histopatologi untuk tadi kita memperpendek waktu untuk memulai terapi pada pasien sehingga kita dapat mengurangi progresivitas dari endometriosis. Kemudian yang kedua adalah tata laksana endometriosis ini sebaiknya kita lakukan secara multidisiplin ya, tidak hanya kita saja sebagai dokter objek. Mungkin ketika kita menemukan kasus endometriosis yang sulit, mungkin kita bisa bekerja sama dengan teman-teman radiologi supaya kita bisa melakukan penata laksanaan yang optimal bagi pasien. Mungkin saya tutup sesi pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.